Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya teman-teman. Mudah-mudahan kalian dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, pokoknya segalanya dilancarkan ya teman-teman. Biasa di sini saya mau ngoceh-ngoceh ngalor ngidul pokoknya ya teman-teman, untuk mengurangi kejenuhanku di rumah ini. Alhamdulillah saya nikmati saja di rumah ini sampai selesai urusannya amaku ya teman-teman. Saya di sini di rumah sendirian, nggak ada temen, nggak ada apa, sama majikanku pun aku nggak boleh kemana-mana, di rumah saja ya. Nggak apa-apa ya, sekali-kali tadi pagi aku meluncur tipis-tipis ke pasar ya teman-teman. Sebenarnya aku dilarang ke majikanku ke pasar ya, tapi karena aku butuh telur ya udah melipir saja sebentar. Kan rumah suruh jaga rumah, suruh jangan meninggalkan rumah ini ya, tapi karena aku ada kebutuhan ya sudah ya, melipir sebentar begitu. Setelah itu aku banyak sekali tawaran job ya teman-teman dari agenku. Juga aku dapat tawaran job, walaupun aku targetnya cuma di sini mau ambil 1 tahun ya teman-teman. Ternyata banyak sekali yang mau. Sebenarnya aku di sini masih 1 tahun setengah ya teman-teman, 1 tahun setengah. Cuman banyak sekali majikan yang menghendaki teman-teman, jadi aku agak sedikit bingung mau ambil yang mana. Tapi aku putuskan nanti mereka, aku bilang nanti kalau aku sudah keluar dari sini, nanti aku kunjung ke majikan satu, ke majikan yang lain, itu satu persatu saya mungkin akan kunjungi, biar buat perbandingan sama aku. Yang aku cari itu tentu saja yang nyaman, terus harga, gajiannya juga standar, maksudnya standar sesuai dengan keinginanku begitu gitu ya teman-teman. Lihat kondisi pasiennya, lihat kondisi rumahnya, lihat kondisi lingkungannya, terus bagi aku nyaman gak nyamannya begitu ya. Yang penting menurut aku itu, aku mencari majikan ini, aku kepingin majikan suka sama aku juga nyaman di mereka. Antara dua-duanya nyaman ya, majikanku nyaman, aku nyaman, majikannya cocok, aku cocok, itu baru aku masuk ya teman-teman. Aku lihat dulu, pokoknya bismillah saja lah, mudah-mudahan aku menentukan majikan yang gak salah ya teman-teman. Terus tadi banyak sekali majikan yang mau aku ke situ teman-teman, banyak yang nawar. Ada yang nawar 40.000 per bulannya, ada yang nawar 35.000 per bulannya, ada yang nawar 25.000 per bulannya. Ya itu memang kalau sudah jadi rezeki saya ya mungkin. Aku sih memang targetnya ya, target dari pemajikan itu paling rendah-rendahnya 25, kepepet-pepetnya. Tapi kalau bisa itu ya 35 atau 30 per bulannya ya teman-teman. Karena gaji di sini saya sudah 35, otomatis aku kepingin cari yang 35 atau 30 begitu rendah-rendahnya ya, jangan 25 ya teman-teman. Banyak sekali majikan yang menginginkan aku, tapi aku mau melihat dulu tempat kerjaannya, bagaimana posisinya, terus pokoknya begitulah. Kalau aku nanti klub cocok ya sudah aku masuk gitu. Jadi aku sendiri yang hitung-hitungan harga ya teman-teman sama majikannya. Kalau agent cuman membantu, mengikuti, memasukkan dan memproses, tapi kalau gaji aku sendiri yang negosiasi dengan majikan ya teman-teman. Kalau berani segini ya oke, kalau nggak berani ya sudah, mungkin ada yang lain. Jadi aku lihat dulu ya teman-teman, mungkin ada yang gajinya tinggi, resikonya juga lebih tinggi, kerjanya lebih jaga orang tua mungkin lebih ekstra.
tapi mungkin aku sesuaikan dengan kemampuanku ya teman-teman, menjaga yang mana walaupun mungkin gajinya tinggi, tapi yang dijaga itu rewel lah, inilah itulah, mungkin aku nggak ambil ya teman-teman. Mungkin kalau gajinya 25 atau 30 kok pasiennya masih something begitu ya, nggak begitu repot-repot banget ya, mungkin aku ambil ya teman-teman. Jadi aku mau lihat kondisinya dulu, suasananya dulu, lingkungannya dulu, dan majikan dulu. Kalau majikan oke, aku oke. Kalau majikan oke, aku belum oke pun aku nggak mau ucapkan, aku nggak mau gegabah ya teman-teman. Memang waktuku di sini setahun setengah, cuman target 1 tahun. Kalau ada yang mau aku 1 tahun gitu. Nanti nyaman nggak nyamannya aku masih pikirkan ke belakangnya, yang sisanya waktu begitu ya teman-teman. Ini ditawarkan lagi sama agentku di sini di Taipei, ada Akong sama amanya masih sehat. Eh, Anaknya 3 ada di Amerika semuanya. Dia di sini tinggal cuma Akong sama ama, nggak ada kerabat lain di Taiwan. Terus aku harus menjaga Akongnya baik-baik. Itu di rumah cuma berdua. Terus yang satunya lagi jaga ama penyakit secen seperti amaku ini. Dia sudah jatuh sekali, katanya masih bisa jalan sedikit-sedikit, cuman kalau secen aku itu agak sedikit apa ya, takut teman-teman, karena penyakit secen itu lupa ingat. Itu kalau sudah ngamuk, kalau sudah error itu benar-benar bikin rempong ya teman-teman, rempong. Karena dulu ini amaku juga penyakitnya secen, tapi sayangnya amaku orangnya belum, udah nggak bisa jalan di kursi roda, masih bisa terhandle. Walaupun dia teriak-teriak, saya pun hampir pasrah ya waktu itu ya, hampir pasrah, nggak kuat. Karena secen itu penyakitnya itu apa ya, kayak penyakit ingatan, lupa ingat ya, pikun lah ya, kalau bahasa kitanya pikun. Itulah berbahaya, apalagi masih bisa jalan, masih bisa aktif, bisa bicara, itu sangat berbahaya teman-teman. Jaganya harus benar-benar ekstra. Tapi ya lihat, karena secen itu perkembangannya itu lain orang, lain perbuatan ya teman-teman. Ada saja yang gedor-gedor, ada yang tukang buang, ada yang tukang ini, pokoknya aneh-aneh begitulah ya. Itu kerja di Taiwan harus benar-benar siap mental, siap segala-galanya ya teman-teman. Aku tapi tenang-tenang saja ya teman-teman. Walaupun aku pindah majikan, aku sifatnya enggak apa ya, tenang-tenang saja, nggak takut, aku nggak takut. Karena mungkin pengalaman aku di Taiwan itu sudah lama, jadi menghadapi hal-hal seperti itu sudah hal biasa. Menghadapi agent sendiri sudah hal biasa, menghadapi pasien yang rewel-rewel ya sudah terbiasa. Jadi kayak mental sudah terasah dari dini, jadi menghadapi hal-hal seperti itu tenang-tenang saja hatiku ya teman-teman, biasa-biasa saja. Biasa, apalagi masalah seperti itu ya. Dulu waktu disulin aja ngadepin ama yang luar biasa, aku juga udah limpang-limpung bagaimana caranya keluar dari rumah itu ya. Alhamdulillah Allah memberi jalan yang terbaik ya, bisa keluar dari rumah itu ya, karena kegigihan aku bagaimana minta telepon sama agent, mohon-mohon sama agent, mohon-mohon sama majikanku. Dulu yang disulin aku dipertahankan banget ya pertama datang sini, karena majikanku itu yang cewek udah sayang banget sama anak-anaknya ke aku, tapi disayang amanya, yaitu karena penyakit secen. Jadi kan aku nggak kuat menghadapinya ya. Karena apa, lantai 6 sampai 7 udah dibersihin, nanti dikotorin lagi. Terus apa-apa sudah dibersihin, dikotorin lagi, kan otomatis aku capek ya, capek raga, capek pikiran, capek segala-galanya. Tapi karena majikanku saking sayangnya saya sama aku, jadi aku nggak dilepas. Terus aku diajak pindah-pindah kerja. Tapi aku bilang sama majikanku, aku pokoknya nggak mau kerja seperti ini. Bukannya karena apa, kasihan mamamu juga, kasihan aku, sana cari yang lebih cocok. Tapi ternyata di rumah majikanku itu sudah
bergonta-ganti tenaga kerja teman-teman. Ada yang masuk 1 minggu lepas, ada yang masuk 2 minggu lepas, jadi nggak ada yang 1 bulan di rumah itu ya teman-teman. Memang amannya pertama masuk baik banget, tapi setelah sehari 2 hari udah bereaksi. Ya namanya orang tua dimaklumin, tapi kalau terlalu membahayakan diri kita juga aku nggak mau ya teman-teman. Tetap aku mau aku bertahan di situ 1 tahun. Itu kata majikanku dulu adalah aku yang paling bertahan 1 tahun di situ, paling lama. Punya pembantu yang paling setahun, yang kuat aku sebenarnya nggak kuat, cuman aku kuatin karena anak-anaknya sudah selengket sama aku. Terus majikanku juga baiknya minta ampun sama aku, beli jam tangan apa dipenuhin semuanya ya teman-teman. Jadi aku berat untuk melangkah, tapi di sisi lain aku terbebani sekali dengan amannya ya teman-teman. Pada akhirnya aku bilang, tolonglah, ini aku mohon yang terakhir kali sama majikan, coba bandingkan perasaan aku dan perasaan ama dan perasaan keluarga. Kalau aku kerja seperti ini terus, aku di sini bukan memberatin uang saja, tapi aku pun menjaga mental dan kesehatanku. Bukan hanya uang saja yang aku jaga. Cobalah sedikit mengerti dengan perasaanku dan kondisiku seperti itu. Setelah itu majikannya alhamdulillah ya terketuk pintu hatinya. Terus aku dikasih pergi dari rumah itu dan ditandatangani nggak apa-apa. Aku pulang pun ditandatangani, pulang pun nggak apa-apa. Memang kalau bisa CC ya tanda tangan aku pindah tempat kerja. Tapi kalau CC ikhlas, kalau nggak ikhlas aku pulang pun aku terima nggak apa-apa. Pada akhirnya CC itu memeluk aku, terus dia menangis, semuanya keluarganya, kuku, take, CC nangis. Pada akhirnya setuju aku ditandatangani kerja di tempat lain ya teman-teman. Pokoknya penuh histeris, penuh kenangan, penuh pertama masuk Taiwan itu seperti itu ya teman-teman. Ini waktu ganti majikan itu pun kayak di kedutaan sana, nggak seperti sekarang kan. Ganti majikan enak ya, langsung bisa face to face sama pasiennya, langsung bisa hitung-hitungan harga berapa, maunya berapa, mau gaji berapa gitu ya. Bisa langsung kita minta ya, mengeluarkan pendapat kita. Kalau dulu kan enggak ya teman-teman. Ganti majikan itu dulu cuman kita langsung dibawa ke tempat kedutaan sana sama agen. Kedutaan di situ di banyak sekali kumpul-kumpulan agent. Terus kita kayak dikasih bolanya, nomor-nomoran itu buat lotre ya teman-teman, kayak bola tenis yang dikasih nomor terus dimasukin di tempat toples begitu ya. Jadi kayak nomor lotre begitu, terus kita tangannya ke belakang begitu, ambil satu, bismillah. Alhamdulillah ya teman-teman. Orang yang pertama ketemu aku langsung aku sama anak Filipina teman-teman. Ketemu aku dia bilang, kamu nanti sama aku ya, sama aku ya. Setelah aku maju ke depan ke tempat rest area, ternyata yang menginginkan aku tuh banyak sekali teman-teman. Aku sampai bingung, ya Allah, aku cuman bismillah, berikanlah aku yang terbaik. Padahal satu toples itu nomor 1 sampai berapa, kocek aku ambil bismillah dari belakang begini. Pada akhirnya nomor 1. Lah agent nomor 1 itu udah bilang sama saya, aku nggak mungkin mendapatkan kamu karena yang menginginkan kamu itu banyak sekali. Setelah itu dia astagfirullah, agent 1 mana ini mendapatkan yang ini kata. Terus agentnya, wah, aku nggak nyangka aku dapat kamu. Terus dia dengan gembiranya menghampiri saya, terus berjabat tangan. Setelah itu dibawa ke mobil, terus dibawa ke kantor polisi, kemana mengurusi registrasi begitu ya teman, surat-suratnya ya. Alhamdulillah dapatlah aku yang di Sanjong itu sama teman-teman di sana 5 tahun. Tapi belum selesai juga, di sana juga penuh perjuangan, penuh tantangan begitu. Tapi aku adepin saja ya sampai 5 tahun di sana. Ya begitulah ceritanya. Ini juga ya, ini mau ganti majikan ini pun banyak sekali yang menginginkan aku ya teman-teman, mau yang nawar gaji segini, tapi aku belum mau ya teman. Biarkanlah aku healing dulu,
biarlah Allah yang menentukan yang terbaik buat aku ya teman-teman. Yang penting aku intinya bismillah saja ya, berusaha perlu, bismillah perlu ya teman-teman. Ya sudah, sekian dulu sharing-sharing saya, pengetahuan saya sejak kerja di Taiwan, mencari majikan, proses-prosesnya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Intinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalulah berpikir positif agar kepositifan menghampiri kita ya teman-teman. Wassalam, I love you all.